Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersalah, diberikan kesempatan lagi, melakukan kesalahan lagi, diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita agar sesuai dengan Rasul yang diutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu juga kita sampaikan, marilah kita senantiasa melihat, introspeksi diri. Tujuan niat kita hadir di majelis ilmu karena mulianya majelis ilmu, mulianya ilmu, karena yang disampaikan adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi, yang lebih mulia dibandingkan qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah, wa qala salafun salih, dan ucapan para salaf. Karena ketika kita sudah meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebenaran, ketika ada kesalahan pada diri kita, kita akan menerima. Ketika ada hal yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, maka kita akan dengan mudah untuk menerimanya dan meninggalkan amalan, ibadah, keyakinan atau akidah yang telah menjadi keyakinan kita walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Karena diantaranya hal yang akan kita sampaikan, yakni tentang pertengahan akidah Ahlus Sunnah di antara kelompok di dalam Islam yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari para sahabat.
ketika para ulama menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang harus kita pahami pertama kali siapa mereka adalah para sahabat. Ini harus kita pahami dari awal. Bukan salah satu kelompok di antara kita. Bukan salah satu kelompok dari di antara kita di seluruh dunia, siapapun. Agar nanti ketemu. Jadi ketika para ulama menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, supaya ada kesepakatan, supaya akan ketemu ketika terjadi perbedaan apa yang disampaikan dengan keyakinan yang selama ini kita yakini. Qala al-mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullahu ta'ala, aqidatu ahli sunnah wal jamaah, aqidah ahli sunnah wal jamaah, wallati hiya aqidatul islamis sahihah, yaitu akidah Islam yang sahih. Wasatun, yakni akidah yang pertengahan, baina aqaidi firaqid dalal, pertengahan di antara akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang. Al-muntasiba ila dinil Islam, yang mereka juga menisbatkan akidah yang menyimpang tersebut kepada agama Islam. Ya, akidah yang berbeda dengan akidahnya Ahlus Sunnah atau akidahnya para sahabat. Biar mudah, berbeda dengan akidahnya para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang mereka juga menisbatkan ini akidah Islam. Dalilnya ini, semuanya berdalil. Nah, ini jangan salah ini. Ini yang membedakan akidah Ahlus Sunnah yang dinisbatkan kepada para sahabat, tabi'in, dan ulama yang terus menisbatkan kepada mereka dengan yang lainnya ini. Walaupun semua firaq kelompok tersebut menisbatkan kepada agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ketika ke atas terus, nanti akan terjadi perbedaan di akhirnya daripada akidahnya para sahabat. Nanti baru ketemu. Fahiya fi quli babin min abwabil aqidah, dan perbedaan ini terjadi di semua bab-bab akidah. Perbedaan atau akidah pertengahan Ahlus Sunnah dengan kelompok yang lain itu di semua bab akidah, di semua cabang akidah. Pasti ada kelompok yang berlebihan, ada yang meremehkan. Ahlus Sunnah para sahabat di tengahnya. Pasti seperti itu. Wasatun baina fariqaini ara'uhuma mutadadatun, yang dua kelompok tersebut saling bertentangan. Ya, Ahlus Sunnah di tengah-tengah antara dua kelompok kanan dan kiri. Yang kanan dan kiri itu pasti berlawanan.
Yang satu akidahnya ngidul, yang satu akidahnya ngalor. Nah, pokoknya bertentangan. Jika ketemu pasti tidak pernah akur karena bertentangan. Ahaduhuma ghala fi hadzal bab wal akharu khasura fihi. Yang pertama itu hulu, berlebih-lebihan, dan yang sebelah itu meremehkan. Pasti seperti itu. Yang satu dengan satu dalil Al-Quran ataupun Sunnah mengambil dalil satu sisi, yang sisi yang lain sisi yang berseberangan, Al-Quran dan Sunnah juga. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah menggabungkan antara dua dalil tersebut yang kelihatannya bertentangan secara akal? Karena mereka menimbangnya kebanyakan dengan akal sehat. Kan sudah kita jelaskan di awal kitab ini, untuk menjelaskan tentang akidah tidak bisa didasari dengan akal, tidak bisa. Sering kita contohkan bahwasanya adanya nikmat dan azab kubur, diluaskan tempatnya. Mereka yang menggunakan akal, digalilah kuburan, mana ini tidak ada, mana ularnya, mana apinya, dan yang lain sebagainya. Ya, kalau akal kita membayangkan pasti tidak sampai. Bagaimana seseorang nanti di akhirat, orang kafir, mereka dilempar ke neraka berjalan dengan apanya? Ayo, orang kafir berjalan dengan wajahnya. Loh, berjalan kan dengan kaki. Ini dengan wajah. Kalau dengan akal tidak bisa. Tapi kalau akal kita, akal sehat manusia itu mengikuti dalil, bisa. Benar. Karena Allah Maha Mampu. Sebagaimana Allah bisa menjalankan di dunia dengan kakinya, bisa menjalankan di akhirat dengan wajahnya. Tidak mesti berjalan dengan kaki. Contohnya ular. Nah, oh iya berarti ada. Sebenarnya ada yang bisa akal kita untuk menerimanya. Asal akal tersebut menjadi pendukung dari Al-Quran dan Sunnah, bukan menjadi sumber. Kalau menjadi sumber utama karena tidak sesuai dengan akal, maka akan ditolaklah kelompok yang ini, menolak sebagian. Fahiyah, dan akidah Ahlus Sunnah atau akidahnya para sahabat, haqqun baina batilaini, itu benar di antara dua kebatilan. Dan ini terjadi di semua cabang-cabang akidah, bukan hanya dalam nanti yang kita contohkan. Mu'alif di sini rahimahullah ta'ala mencontohkan 4 hal cabang, dan cabang akidah sangat banyak sekali. Contoh yang pertama di antara banyak cabang, di sini disebutkan, mu'alif menyebutkan 4 hal ya, atau 4 cabang akidah yang di sana Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara kelompok yang berlebihan dengan kelompok yang meremehkan. Yang pertama adalah bab asma'illahi wa sifatihi. Di dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang setiap kita kajian dibacakan tentang sifat-sifat Allah ya, oleh guru kita ya. Tawasata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan
fi hadzal bab bainal mu'attilah wa bainal mumathilah. Pertengahan di antara dua kelompok mu'attilah dan mumathilah. Siapa mu'attilah dan mumathilah? Mu'attilah adalah minhum man yunkirul asma'a was sifati kal jahmiyah. Mu'attilah adalah kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat seperti Jahmiyah, menisbatkan kepada pendiri ini Jahm bin Safwan, yang sedikit sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi mereka tidak menisbatkan kepada para sahabat, ini bedanya. Dan mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pahami. Bukan kita mengatakan mereka itu menyimpang, tidak ada dalilnya. Mereka berdalil. Akan tetapi berhenti pada seseorang, Jahm bin Safwan, yang tidak ada pendahulunya. Ini bedanya. Makanya ketika terjadi perbedaan di antara kita, jamaah tidak setuju, tidak apa-apa. Nanti diruntut akhir ucapan atau keyakinan kalian sampai di mana? Sampai ulama siapa? Nanti kita pun menyebutkan pendapat kita sampai di ulama siapa, ketemu tidak? Gitu. Yang nanti ujung-ujungnya yang satu seseorang, yang satu terus sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang mengingkari. Bahkan tujuan mereka itu mulia, mengingkari sifat ataupun nama itu bukan tujuannya tercela, tujuannya mulia. Supaya apa? Kalau menetapkan nanti menyamakan dengan makhluk, maka mereka menuduh akidah Ahlussunnah dengan akidah musyabbihah tasbih. Padahal nanti akan kita jelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah tidak pernah memiliki tulisan-tulisan dalam kitabnya menyamakan Allah dengan makhluknya, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Sementara ketika Ahlussunnah menjelaskan penyimpangan mereka, pasti akan menyebutkan kitab-kitab mereka. Tidak pernah ulama-ulama kita menuduh tanpa menyebutkan referensi mereka, kitab-kitab mereka, tidak pernah. Pasti akan disebutkan itu di dalam kitab mereka, namanya ini disebutkan, kesalahannya ini. Nah, kemudian kelompok yang sebelahnya ya, yang bertentangan dengan Mu'attilah adalah Al-Mumatsilah. Al-Mumatsilah. Atau diantara masih kelompok Mu'attilah yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Kalau Jahmiyah, mereka ada yang mengingkari secara keseluruhan. Jadi mereka juga terpecah lagi ya. Yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah juga terpecah lagi. Ada yang mengingkari semuanya secara keseluruhan, ada yang mengingkari sebagiannya saja, ada yang mengingkari kebanyakan dari nama-nama dan sifat Allah yang ditetapkan hanya sedikit. Nah, ini diantaranya. Ada yang mengingkari sifatnya saja seperti Mu'tazilah. Mereka hanya mengingkari sifat, sedangkan nama ditetapkan sebagaimana akidahnya Ahlussunnah. Dalam menetapkan nama mereka sama, kaidahnya sama, tapi kenapa dalam sifat kok berbeda? Nah, mereka punya alasan.
Wa minhum man yunkiru aktsara sifat. Di antara mereka ada yang mengingkari kebanyakan sifat. Dalam hal nama-nama sama. Seperti akidah Ahlus Sunnah, sebagian menetapkan sifat juga sama, sebagiannya mereka ingkari. Bahkan ini disebutkan kebanyakan sifat diingkari. Wa yu'awwiluha, dan mereka mentakwil, menetapkan tapi merubah makna yang sebenarnya, makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya mereka rubah. Tujuannya baik untuk mensucikan Allah, tapi tidak sesuai dengan para sahabat dan tabi'in, seperti Al-Asy'ariyah. Ini yang kebanyakan di Indonesia. Makanya kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali makna-makna tentang tangan Allah pasti tidak diterjemahkan dengan tangan Allah. Ada yang diterjemah dengan kekuasaan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Coba dilihat di situ. Maknanya dirubah, menguasai atau yang lainnya. Ini diantaranya, hanya sebagian kecil saja ya. Tujuan mereka tadi, tujuan mereka baik ya. Tujuan mereka baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kelompok yang mengingkari secara keseluruhan, sebagiannya atau hanya sifat-sifatnya saja, atau sebagian sifat atau kebanyakan sifat. Jadi banyak ya. Ini secara umum ya. Kelompok yang sebelah yakni al-mumatsilah, yakni mereka adalah yadribuna lillahil amsal, mereka yang menyamakan bagi Allah permisalan. Wa yad'una anna sifatillahi ta'ala tumathilu sifatil makhluqina. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang mumatsilah sama itu dengan musyabihah, tasbih, menyamakan. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka. Bukan hanya menuduh, tapi mereka tertulis ya dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan yadullahi kayyadi, tangan Allah seperti tanganku. Sama'ullahi kasam'i, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluman kabira. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan, yang mereka sangka, yang mereka yakini. Padahal sangat jelas nanti kita sebutkan bagaimana akidah Ahlussunnah. Tapi ini ana menjelaskan ringkas ya. Ini ana menjelaskan ringkas. Nanti ketika kalian ingin mendalami lagi, silakan tanya atau cari tentang kitab-kitabnya para ulama terdahulu yang menjelaskan tentang ini ya. Tentang ini. Fahadallahu ahlas sunnati wal jama'ati. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada ahlus sunnah wal jamaah lil qaulil wasat, kepada akidah yang pertengahan, fi hadzal bab, di dalam bab ini, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walladzi dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menunjukkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Fa'amanu bijami asma'illah. Nah, ini akidah Ahlussunnah di dalam nama-nama dan sifat. Mereka itu apa? Mengimani seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah.
ats-tsabitah fin nususis syar'iyyah, yang telah tetap di dalam nas-nas syar'i, baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Jadi semuanya diimani. Kalau tadi kan tidak. Yang pertama mengingkari secara keseluruhan, atau sebagian, atau kebanyakan, atau hanya sedikit saja. Nah, tapi ahlu sunnah apa? Semuanya diimani. Semuanya. Fayasifuna Allah Ta'ala bima wasafa bihi nafsah. Poin yang kedua. Poin yang pertama mengimani seluruh nama-nama dan sifat. Nah, kemudian ada catatannya, yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Poin pertama. Poin yang kedua, mensifati Allah dengan yang Allah sifati sendiri. Mensifati Allah dengan yang Allah mensifati dirinya. Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran ataupun sunnah, ini salah satu sifat Allah. Nah, itu kita ikut mensifatinya. Wa bima wasafa bihi a'raful khalqi bihi rasuluhu Muhammad ibn Abdillah. Nah, tadi sudah kita singgung mensifati Allah yang Allah sifati di dalam Al-Quran, dan juga yang Rasulullah SAW, manusia paling mulia, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mensifatinya di dalam hadis. Ketika menetapkan ataupun mensifati nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut untuk Allah dari Al-Quran ataupun sunnah, masih ada catatan untuk membedakan dengan kelompok yang lainnya ini. Karena mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan sunnah. Maka para ulama itu membuat kaidah untuk kita memahami cara membedakannya bagaimana. Maka poin-poin tersebut, yang pertama berdalil Al-Quran dan sunnah, karena mereka ada yang berdalil tidak dengan Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, menetapkan yang Allah tetapkan, karena mereka ada yang tidak menetapkan. Ada yang sama-sama berdalil Al-Quran sunnah kemudian menetapkan. Nah, ini yang membedakannya. Min ghairi ta'tilin, tanpa mengingkari. Setelah ditetapkan, disifati untuk Allah, kemudian min ghairi ta'til, tanpa mentaktil, tanpa mengingkari, wala ta'wilin, juga tidak mentakwil, tidak merubah makna. Seperti tadi saya sedikit sampaikan, istawa, Allah bersemayam di atas ars, ya ditetapkan istawa, tidak diganti dengan istaula, dengan menguasai. Nah, itu diantaranya. Atau menetapkan yadullah, Allah punya tangan, ya menetapkan Allah punya tangan, tidak diganti dengan kekuatan. Ini diantara tidak mengingkari, juga tidak merubah makna. Wa min ghairi tamtsilin wala takyifin. Kaidah yang selanjutnya, tanpa mentamsil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Ini untuk menyanggah tuduhan bahwasanya akidah Ahlussunnah menyamakan Allah dengan makhluk, karena telah menetapkan Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia juga punya. Oh, berarti sama dong. Kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tetapkan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim sesuai dengan keagungan Allah. Kita tetapkan sifat manusia memiliki sifat Rahman, Rahim sesuai dengan sifat manusia. Jadi tetapkan Allah sesuai dengan keagungan Allah, menetapkan makhluk sesuai dengan keadaan makhluk, tanpa menyamakan.
tanpa menyamakan. Ini untuk menggabungkan antara tadi dua kelompok kanan dan kiri. Untuk menggabungkan. Kenapa kok terpecah jadi dua? Karena mereka ketika menggabungkan tidak paham-paham gitu loh. Jadi hanya meyakini yang kiri, ini hanya meyakini yang kanan supaya lebih mudah menurut mereka. Akan tetapi akidah Ahlussunnah tidak menetapkan tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Wala taqifin, yang terakhir tanpa membagaimanakan. Bagaimana ya? Nah, kalau membagaimanakan dalam hal ini akidah, otak kita tidak mampu. Ini dalam setiap kaidah. Kenapa kok para ulama membuat kaidah 1, 2, 3, 4? Karena setiap poin tersebut, nah itu adalah penyimpangan mereka. Penyimpangan mereka itu mungkin dalam poin pertama, poin kedua, poin ketiga, atau poin seluruhnya. Makanya dibikinlah poin 1, poin 2, poin ketiga. Yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mensifati yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah. Kemudian tadi setelah ditetapkan, tidak mengingkari, tidak mentakwil, tidak merubah maknanya. Kemudian tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang terakhir tidak membagaimanakan. Bagaimana ya? Nah, kalau membagaimanakan ya tidak mampu tak kita. Makanya ketika sudah ditetapkan ya sudah, jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan tambah salah, gitu. Karena dalam bab akidah cukup kita menetapkan dengan dalil, sudah kita imani. Nama saja rukun iman. Sebagaimana sering ana contohkan di dalam alam kubur ada nikmat, ada azab, sudah ditetapkan. Kalau kita bayangkan, tidak nyampe otak kita. Apalagi ketika kita membayangkan, oh bidadari itu kok terlihat betisnya, nanti kayak setan gitu ya. Kalau di dunia lihat wanita terlihat terlihat tulangnya lah ya. Itunya urat-uratnya kan ngeri, tapi itu terlalu cantiknya seperti itu, masya Allah. Atau bagaimana sapu tangannya itu lebih baik dari dunia dan isinya, masa itu? Dan yang lain sebagainya. Ketika seseorang di dunianya itu sengsara terus, diuji terus, ketika dicelupkan satu celupan ke surga, ditanya kamu pernah sengsara enggak? Tidak. Kalau dengan otak enggak bisa, enggak nyampe. Setiap harinya anak raja, dia selalu dilayani tapi tidak dia beriman. Ketika dicelupkan ke neraka satu celup, ditanya kamu pernah bahagia? Enggak pernah. Otak kita enggak nyampe, cukup diimani. Namanya saja masuk dalam bab iman. Maka Ahlussunnah yu'minuna bi annaha sifatun haqiqiyatun, mengimani sifat-sifat tersebut sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya, taliqu bi jalalillah, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyamakan dengan makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ini dalil ini sebenarnya untuk membantah mereka. Mereka juga berdalil ini. Ini dalam ayat ini kok menjelaskan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan kamu Ahlussunnah kok menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita bantah dengan ayat ini juga, bahwasanya Allah menetapkan wa huwa samiul basir. Ya, di awal menetapkan Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun, kemudian setelahnya menetapkan Allah memiliki nama As-Sami' Al-Basir.
Nah, untuk menggabungkan ini mereka tidak bisa karena memakai akal itu. Ini yang membedakan. Sehingga kalau diruntut mereka ujungnya pendapat seseorang, Jahm bin Safwan, nanti ada kelompok yang lainnya, tidak sampai kepada para sahabat. Tidak sampai kepada para ulama, minimal para ulama yang mereka menisbatkan diri dalam kitab-kitabnya kepada para sahabat. Bisa ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sudah kita sampaikan satu dari cabang-cabang akidah yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah pertengahan di antara dua kelompok ya. Yang pertama itu yang berlebihan di dalam menetapkan akidah tersebut, kemudian kelompok yang lain adalah yang mereka meremehkan keyakinan atau akidah tersebut, yakni di dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian di sesi yang kedua ini ana hanya ingin menyampaikan bahwasanya kita sudah memasuki di antara bulan-bulan mulia, yakni bulan Muharram, yang mana ada 3 bulan mulia ya. 10 hari yang masuk di dalam bulan tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Muharram, dan 10 hari akhir bulan Ramadan, yang mana kita kaum muslimin, orang-orang mukmin di hari-hari ini merupakan hari keutamaan untuk berdoa, untuk beribadah. Akan tapi kita tidak diperintahkan atau bahkan tidak dianjurkan untuk menambah amal yang sudah disyariatkan. Ini yang perlu kita ingatkan. Kita diperintahkan banyak beramal, tapi amal yang sudah ada, bukan menambah amal lagi. Karena kita itu mencukupkan amal yang sesuai sunnah saja berat, belum tentu bisa, apalagi menambah amal. Kalau seseorang menambah amal lagi, otomatis yang sunnah itu akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak kuat. Mencukupkan yang sesuai sunnah saja sehari semalam tidak mampu kita, apalagi menambah amalan yang itu Rasulullah SAW tidak contohkan, tidak perintahkan, tidak ajarkan. Pasti akan lebih lagi meninggalkan sunnah yang lainnya. Sehingga walaupun kita diperintahkan untuk banyak beramal, beribadah, tapi cukupkanlah ibadah yang sesuai sunnah. Tingkatkan rawatibnya. Kita konsekuen dengan rawatib saja berat ya. Padahal Rasulullah SAW sudah ngasih iming-iming minimal sehari itu kita bisa menjaga sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah 12 rakaat atau 13 rakaat akan dibangunkan istana di surga, seperti orang yang bangun masjid. Nah kita kan tidak punya uang, nah itu di salah satu caranya. Kalau punya uang bangun masjid, makanya banyak
para orang-orang kaya dari luar, dari kota Qatar, ya Mesir, Saudi, berbondong-bondong ingin bangun masjid di Indonesia. Kenapa? Karena tahu keutamaan tersebut. Tapi mereka yang punya harta, bagaimana kita? Ya, ada caranya, itu caranya. Sholat sunnah rawatib, ya. Karena orang kaya itu biasanya sibuk, ya. Makanya tidak bisa pakai hartanya. Kita banyak legonya, nah, dengan sholatnya, dengan amalannya. Jangan menambah yang lainnya. Mencukupkan itu saja mungkin kita belum mampu atau masih berat. Apalagi menambah ibadah yang lain. Ingin puasa ya Senin Kemis, ya. Puasa yang sudah ada Senin Kemis, saum Daud, sehari puasa, sehari berbuka, atau puasa Yaumul apa? Puasa mutih. Bukan. Puasa pertengahan, ya. Puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Tuh, puasa mutih enggak ada, ya. Jangan nambah. Senin Kemis saja tidak mampu, mau puasa mutih itu ya. Kalau misalnya puasa Senin Kemis iya, saum Daud iya, pertengahan 3 hari iya, mau nambah yang lain baru silahkan, ya. Kalau mampu, tapi tentunya tidak boleh dan tidak mampu tentunya, ya. Karena sebagaimana anak tadi jelaskan, mencukupkan sunnah saja berat, apalagi cari yang lain yang tidak sesuai sunnah. Ini pentingnya kita memahami ilmu dalam beribadah. Kemudian ada keutamaan puasa nanti, puasa Asyura, ya. Puasa Asyura. Namanya hari-hari yang dimuliakan, ada keutamaan, maka amal ibadah yang dilakukan di hari-hari tersebut tentunya berbeda dengan yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Sedekah, ya, misalnya selamatan, ya. Tapi mengapa kok di Jawa selamatan di bulan ini pada takut? Ya, padahal, iya, tapi padahal dalam Islam mereka tahu ini bulan mulia, suruh banyak sedekah. Bukankah orang hajatan itu ingin sedekah, ya, ingin bagi-bagi berkat, ingin bagi-bagi ini, kok malah takut, ya, dibalik ini, ya, dibalik. Itulah kalau syaitan ingin menghiasi dan yang lainnya supaya sunnah itu ditinggalkan. Nah, siapa berani yang hajatan di bulan ini, ya, nanti tidak ada yang datang. Tidak masalah, kita tujuannya ingin memberi bukan meminta, ya. Kita harus punya apa istilahnya, persepsi yang lain, bahwasanya kita ingin memberi kalau ingin sedekah, bukan meminta dari mereka. Ini sedikit mengingatkan di bahwasanya kita telah memasuki hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mengisinya dengan sebaik-baiknya, memanjatkan doa untuk kita, keluarga, anak, dan yang lainnya, orang tua kita yang sudah meninggal mungkin, ya, didoakan, ya. Kemudian terlebih lagi secara khusus nanti puasa di tanggal 10, ya, puasa Asyura, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Mereka orang-orang Yahudi berpuasa, kita lebih berhak, ya, kita lebih berhak untuk berpuasa di tanggal tersebut. Kemudian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa juga di tanggal 9-nya, puasa Tasu'a. Puasa kalau Asyura itu keutamaan khusus, kata Rasulullah SAW, yukaffiru sana al-madiyah, menghapus dosa setahun yang telah lalu, dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil 1 tahun bisa terhapus dengan puasa Asyura. Kemudian puasa tanggal 9-nya hanya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka puasa hanya di tanggal 10. Ini yang mungkin kita tambahan sedikit, mungkin ada pertanyaan. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan yang itu dijelaskan bahwa Al-Quran ini pertama turun karena alat. Nah, di situ situasinya buka bos.
itu kenapa APK dulu ini padahal sepatu Rasulullah Quran belum tentu tapi ini sudah sesuai dengan yang dulu sampai sholat atau bagaimana yang keduanya masalah sunnah ini memang kadang-kadang saya tinggalkan karena demi kebaikan ini bagaimana menurut saya itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat yang pertama kali turun atau ayat ya, yakni surat Al-Alaq, bukan surat karena turun pertama 5 ayat ya. Dari surat Al-Alaq. Adapun yang mengatakan mungkin lihat lagi yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah, mungkin kalau surat secara utuh 1 sampai 7. Tapi kalau ini ayat Al-Alaq sudah sepakat. Ataupun mau yang turun Al-Alaq ataupun yang lainnya apa kalau kita tahu? Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Mau Al-Alaq dulu, mau Al-Fatihah dulu. Tidak usah pusing-pusing. Sama saja ya. Maksudnya seperti itu ya. Karena para ulama menentukan mana yang dulu, cari tahu sejarahnya. Untuk mencari tahu yang sejarah ini kan sulit sekali ya. Karena belum ditulis, ada Google belum ada ya, medsos belum ada. Kalau mereka itu berbeda wajar. Akan tapi dengan susunan Al-Quran itu wahyu, bukan ijtihad ulama. Karena setiap Ramadan Rasulullah SAW itu setoran kepada malaikat Jibril, murojaah ya, murojaah. Kemudian disusun di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, disusun, dan itu yang menyusun qari, bukan Utsman bin Affan, menyuruh para penghafal Quran. Yang menyusun mereka dengan hafalannya, yang mereka hafal dari Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Kalau kita membaca bagaimana penyusunan Al-Quran seperti itu nanti. Itu sedikit tentang penyusunan Al-Quran ya. Untuk secara utuh itu di zaman Utsman bin Affan mu'alam. Walaupun nanti mungkin ada versi penyempurnaan dan yang lainnya tetap ada nanti ya. Tinggal nanti dibaca sejarahnya, sejarah pembukuan Al-Quran. Karena dulu itu belum dibukukan, sebelum di zaman Utsman belum, masih berserakan ya. Ada yang di papan, ada yang di kulit. Nah, kemudian dijadikan satu di zamannya Utsman bin Affan mu'alam dengan satu kesepakatan lah. Seperti ini versinya, karena banyak sekali nanti ada qiraah, kita mengenal qiraah sab'ah. Ya, anak pun kurang paham gitu ya, tidak tahu. Tahunya ya yang kita dari Utsmani itu ya. Mungkin kalian pernah dengar wadduhi wal laili idza saji. Nah, itu diantaranya ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian disatukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, kadang kita meninggalkan sunnah untuk sesuatu yang besar, iya, itu disyariatkan seperti itu. Itu diantaranya pentingnya kita mengetahui kaidah ya. Kadang kita tidak menyampaikan sesuatu karena akan terjadi masalah yang lebih besar, akan kita sampaikan di waktu yang tepat ya, atau diundur atau yang lain sebagainya. Karena kalau disampaikan, kita lakukan yang sunnah tersebut, akan terjadi perdebatan atau terjadi perselisihan, atau kita akan dicemooh atau yang lain, perkara yang lebih besar dari kita melakukan sunnah tersebut. Kadang seperti itu namanya strategi.
Bukan berarti kita disembunyikan, tidak pernah disampaikan, tidak ya. Tidak. Sebagaimana ana mengimami di sini dengan basmalah, di rumah tidak. Terus terang seperti itu. Karena yang ana pahami hadis-hadis yang lebih kuat langsung alhamdulillah walaupun tetap membaca basmalah. Tapi karena ana paham yang di sini itu mungkin di masjid yang lainnya di mana mereka baca basmalah, ana basmalah. Kenapa? Menghindari sesuatu yang lebih besar. Karena saya pernah juga berjalan dari masjid dengan tetangga itu, si imam itu kok enggak baca bismillah, makanya saya enggak mau sholat di situ. Jadi saya apa tuh? Berarti ada yang seperti ini. Oh, berarti ana harus bismillah untuk menghindari itu. Kalau kita mau tiba-tiba langsung alhamdulillah, yang pertama kali dilakukan adalah mengajarkan dulu. Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun seperti itu, kok tiba-tiba imamnya merubah. Wah, ini tidak sah, sesat dan yang lainnya ya. Makanya ilmu itu penting. Kenapa mereka selalu menuduh? Karena mereka tidak pernah ikut duduk. Bagaimana mereka akan paham, mengetahui penjelasan kita, sedangkan mereka sendiri tidak pernah tanya atau yang lainnya ya. Ini dan boleh ya. Dan itu memang disyariatkan. Kadang-kadang kita meninggalkan atau mengundur sesuatu yang sunnah demi sesuatu yang lain yang lebih besar. Besok 10 Muharram di hari Jumat, boleh atau tidak puasa di hari itu? Boleh ya, karena mengkhususkan puasa di hari Jumat itu kalau tidak ada hajah, tidak ada keperluan. Misalnya kita puasa saum Daud ya, saum Daud hari Rabu, hari Kamisnya kan tidak, nanti hari Jumat ya, hari Sabtunya tidak, boleh. Pas bertepatan pas saum Daud hari Jumat ya, Kamis dan Sabtunya kan tidak, itu juga boleh. Apalagi ini ada dalil khusus ya yang menjelaskan kita diperintahkan puasa di 10 Muharram, bukan diperintahkan puasa di hari Jumatnya. Nah, harus di ini. Jadi niatnya kita puasa 10 Muharram, bukan puasa hari Jumat. Ya. Apa pas hari Jumat? Karena malah belum lihat ini ya. Besok ini tanggal 4 ya, tinggal dihitung tanggal 4 ini. Jadi boleh ya, boleh puasa di hari yang bertepatan di hari Jumat ya. Jadi larangan itu larangan secara umum. Jika ada sesuatu yang khusus ya, maka boleh berpuasa walaupun hanya di hari Jumat. Ini panjang sekali. Bagaimana dengan saya? Apa ini? Semisal udah tahu bahwa perbuatan itu gak baik, tapi saya tidak bisa menegurnya karena saya takut dibilang so'alim ya. Takut dia menjauh karena dia teman baik, takut dibilang aliran sesat, soalnya lebih baik biasa saja ya. Ya, saya bisanya mendoakan saja. Apakah saya nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban atas apa yang saya lihat tapi tidak mau memberitahukan? Yang namanya ingkarul munkar itu ada tingkatan ya. Tingkatan mengingkari suatu kemunkaran. Yang pertama dengan biyadi, dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisan. Dengan tangan tidak mau, misalnya ada anak mau berbuat jangan, nah, stop. Tidak bisa dengan lisan, dengan ucapan ya, tidak bisa dengan hati. Bukan berarti kita dengan hati itu tidak inkarul munkar, tidak mengingkari kemunkaran, tidak. Itu adzaful iman, selemah-lemahnya iman. Dan kadang walaupun iman itu kuat, karena menghindari tadi sesuatu yang lebih besar, tidak berarti kita diam itu imannya lemah, tidak. Kenapa? Karena ada perkara yang lebih besar. Makanya saya cukup mengingkari dengan hati. Tapi mengingkari dengan hatinya ya pergi, jangan di situ ya. Saya mengingkari Homer itu
haram atau melihat sesuatu yang haram itu tidak boleh, tapi di situ tidak boleh ya. Namanya mengingkari dengan hati tapi menjauhi sejauh-jauhnya. Kemudian cukup mendoakan, iya ya. Itu kalau mampu ya dinasihati, kalau tidak ya sebisanya, semampunya. Ini soalnya lebih baik biasa-biasa saja. Ahlussunnah itu biasa-biasa. Apa yang tidak biasa coba? Seseorang muslim sesuai dengan sunnah itu biasa. Rasulullah biasa itu. Apakah Rasulullah manusia super? Tidak. Makan, minum, ke pasar. Coba yang luar biasa apanya itu ya? Biasa, pakaiannya biasa. Justru Anda lihat orang yang tidak menuntut ilmu luar biasa itu. Sama. Biasa. Sesuai sunnah itu akhlaknya, ibadahnya itu biasa. Ibadah sesuai sunnah itu biasa. Coba kalian lihat orang yang melakukan ibadah tidak sesuai sunnah. Di tempat itu sampai jam 11 itu mas, jam 12, ada yang sampai semalam suntuk itu. Di antaranya. Padahal mengganggu orang lain dan yang lain sebagainya. Ini di antaranya. Jadi seseorang yang mengamalkan dengan sunnah itu biasa, tapi pahalanya luar biasa. Makanya semakin kita mengetahui sunnah, insya Allah ya semakin baik ya. Kemudian dia mendoakan sudah tepat ya, dia hanya tidak mampu mendoakan tepat ya, sudah benar ya. Itu diantara urutan mengingkari kemunkaran. Dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, ya sudah diingkari dengan hati. Dan diingkari dengan hati hukumnya wajib ain. Dengan tangan itu sultan. Tidak boleh di sana ada kayak kafe kemudian ayo kita geruduk. Nah, itu udah wilayahnya pemerintah itu yang seperti itu ya. Ada wilayahnya. Berbeda dengan kalau di rumah kita, beda. Kemudian dengan lisan. Dengan lisan itu harus dengan ilmu. Jangan sampai kita tidak punya ilmu, ayo kita ini tahunya ajakannya tidak sesuai sunnah ya. Harus dengan ilmu. Makanya yang menyampaikan itu para ulama ya. Kemudian dengan hati semua itu wajib. Mengingkari dengan hati wajib hukumnya. Karena kalau hati mengiyakan berarti imannya tidak benar. Orang lagi berzina atau minum khamr hatinya mengiyakan tidak boleh. Udah imannya hilang itu sama sekali, tidak punya iman berarti. Karena dalam hati itu dipaksa tidak bisa. Siapa yang bisa memaksa hati? Tidak bisa. Kalau memaksa badan iya, tapi hati tidak bisa. Hati tidak bisa, makanya iman itu di hati tidak bisa dipaksakan. Mau ada lagi? Cukup? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan bisa diamalkan. Jika masih ada sesuatu yang mengganjal, boleh ditanyakan lagi, boleh ditanyakan kepada ustadz yang lain atau berdiskusi ya, dan yang lainnya boleh ya. Kemudian boleh tidak sependapat, boleh ya, namanya mendapat boleh. Tapi tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.